Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam surga, kiranya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami. Bukakan hati dan pikiran kami ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau mengucapkan selamat Sabat bagi kita semuanya. Selamat Sabat. Ya, Sabat ini menjadi Sabat yang bersuka cita. Tepat tanggal 25 hari Sabat, kita boleh mengakhiri Sabat terakhir di tahun 2021. Dan saya melihat ada begitu banyak umat Tuhan yang datang bergabung berbagi di jemaat Jordan Atlas, baik anggota jemaat juga para tamu-tamu kami yang datang berbakti bersama dengan kami. Terima kasih para tamu-tamu kami, Bapak Ibu. Ketika kita boleh bersama-sama di tempat ini bersama dengan umat Tuhan di jemaat Jordan, biarlah kiranya kebaktian ini boleh berkenan di hadirat kita semua di hadapan Tuhan, dan tidak ada berkat yang akan kita dapatkan. Sampaikan salam kami kepada semua tamu-tamu kami di mana Sabat mendatang akan kembali ke jemaatnya masing-masing. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Yesus, umat-umat Kristen yang lain hari ini bersuka cita karena mereka merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dunia tuliskan menetapkan tanggal 25 Desember mengingat akan kelahiran Yesus Kristus. Tapi bagi kita umat-umat gereja masih sampai hari ini, kelahiran Yesus Kristus tidak hanya harus ditentukan tanggal 25 Desember, tetapi biarlah kelahiran Yesus Kristus ada di dalam hati kita setiap saat. Sabat ini adalah Sabat penutupan minggu sembahyang akhir tahun. Jadi satu minggu ini kita sudah mengadakan minggu sembahyang akhir tahun, dan firman Tuhan yang saya akan bawakan pada saat ini, saya akan kemas bagaimana pekabaran Tuhan selama satu minggu melalui minggu sembahyang dan juga nanti di dalam perayaan hari ini. Saya lihat waktu sudah jam 12 lewat 10 menit. Saya akan mencoba untuk menyampaikannya secara cepat dan baik sehingga firman Tuhan ini akan dapat berkat yang kita akan dapatkan menjadikan kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia di dalam menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, setiap malam kita sudah mendapatkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pada dua jemaat mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa sampai hari Jumat. Bapak Eten Manuro, Pendeta Simombi, Bapak Emma Linggo, Bapak Pina Pitupulu, dan ada juga Bapak J. Timurani. Baik, saya akan mengambil intisari dari pekabaran minggu sembahyang, karena mungkin ada di antara kita beberapa yang tidak hadir, tapi biarlah kiranya firman itu yang sudah ditaruh setiap malam akan juga sampai penyampaiannya kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Yang menjadi judul besar pekabaran minggu sembahyang akhir tahun Gereja Masih Akan Hari ke-7 di seluruh dunia adalah pekabaran 3 malaikat. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, dan ayat ini diambil dari kitab Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Pekabaran 3 malaikat menjadi satu misi dari gereja Apep. Isi dari misi pekabaran dari 3 malaikat ini menjadikan murid Yesus Kristus yang hidup sebagai saksinya, yang penuh kasih dan memberitakan kepada semua orang Injil yang kekal dari pekabaran 3 malaikat sebagai persiapan untuk kedatangannya yang tidak lama. Allah memanggil kita untuk pergi untuk memberitakan kabar, dan tentunya
tujuan sebuah panggilan ini untuk membawa umat-umat Tuhan kepada sebuah hubungan yang menyelamatkan hidup bersama dengan Allah sampai pada masa kekekalan. Kita mari belajar cepat apa isi dari pekabaran 3. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, pekabaran malaikat pertama. Bila mana kita bawa Alkitab kita, mari kita kembali mengulang dan mengupas. Dan biasanya memang ini jarang sekali ditemukan untuk firman-firman yang akan disampaikan. Tapi kita bersyukur karena organisasi kita selalu mendengungkan, selalu memfirmankan, memberitakan akan pekabaran 3 malaikat ini. Baik untuk anak-anak kami, untuk anak-anak remaja, mungkin orang tua juga yang sudah lanjut usia, ini akan kembali mengingatkan bagaimana pengharapan kita, iman kita kepada kedatangan yang tidak lama lagi. Pekabaran malaikat pertama dalam kitab Wahyu 14 ayat 6 dituliskan di dalam firman Tuhan, dan aku melihat orang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suaranya. Pekabaran malaikat pertama menyiarkan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut dan semua matahari. Pekabaran malaikat pertama memanggil dunia supaya bertobat, mengundang supaya semua orang takut akan Allah. Takut akan Allah artinya adalah memberikan rasa hormat kepada Allah, memuliakan Dia, artinya menghormati Yesus Kristus. Kita diciptakan untuk tujuan supaya kita menghormati, memuliakan Tuhan dalam perkataan maupun perbuatan. Dan tidak sampai hanya di sini saja. Pekabaran malaikat pertama juga memanggil semua orang untuk menyembah Sang Pencipta. Takut akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, pekabaran malaikat pertama menguji bagaimana kesetiaan kita dan bagaimana kita menghormati Pencipta kita dengan menyembah Dia melalui hasil penciptaannya. Ada hari yang sudah ditentukan, dan hari itu menjadi hari yang harus dihormati. Itu adalah hari Sabtu. Sehingga ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita datang untuk memuliakan namanya, kita datang untuk menyembah Dia, sesungguhnya dengan mengemukakan kepada dunia bahwa Kristus adalah Pencipta dan Tuhan atas hari Sabtu. Baik, itu adalah pekabaran malaikat pertama. Lalu mari kita masuk dengan pekabaran malaikat yang kedua. Apa isi firman Tuhan untuk pekabaran malaikat yang kedua? Dilanjutkan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah runtuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur, hawa nafsu cabul. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, apa arti dari sudah runtuh Babel? Nah, pekabaran malaikat yang kedua ini didapati dalam Wahyu 14 ayat 8 dan menyerukan tentang kejatuhan Babel. Sejak permulaan sejarah kita tahu bahwa Babylon melambangkan perlawanan terhadap Allah, kemurtadan dan pusat dari pemberontakan. Babel ini terdiri dari gereja-gereja yang mengajarkan banyak ajaran-ajaran teologi yang menyesatkan banyak orang, yang mengajarkan ajaran-ajaran yang membawa umat-umat kepada kemurtatan. Sehingga saat ini kita dipertanyakan, kita dapat memilih pengajaran yang baik, pengajaran yang akan menambah pengetahuan kita lebih setia dan tidak tunduk kepada ajaran sesat yang ditawarkan dunia pada kami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, ketika malaikat kedua menyerukan pekabarannya, ketika malaikat kedua menyerukan bahwa akan ada banyak orang-orang yang datang, nabi-nabi palsu, yang akan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, bahkan membawa iman
menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur muka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan mukanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, pekabaran malaikat ketiga juga kembali memfokuskan kepada satu pertanyaan yang paling penting kepada manusia. Kepada siapakah akhirnya kita akan tetap setia kepada satu tujuan? Kepada anak domba atau kerub yang jatuh? Dan ini sudah dibahas di waktu malam-malam, Rabu malam dan Kamis malam, yang sudah disampaikan oleh Bapak Manurus, Bapak Emmanuel, dan juga kesimpulan di malam terakhir Bapak Vina. Saudaraku, kesetiaan di sini memperlihatkan identitas kita. Ya, kesetiaan di sini adalah identitas kita sebagai umat Tuhan, menerima tanda dan menerima nama dan tanda binatang itu artinya apa? Kita akan menerima ada satu kekuasaan. Binatang itu digambarkan sebagai satu kekuasaan yang dipimpin oleh satu orang, yang itu adalah Paulus. Dan dikatakan ketika akan diberitakan ada satu undang-undang, kita mulai dipertanyakan apakah kita akan tetap setia kepada pekabaran malaikat yang pertama, atau kita akan menerima tanda binatang itu pada dahi dan tangan kita, yang artinya apa? Identitas kita mulai dikaburkan dengan mengganti peribadatan hari Sabat menjadi hari Minggu. Saudara-saudaraku, tidak akan lama undang-undang hari Minggu itu akan ditiadakan, dan kita dipertanyakan pada saat ini, apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu, di ayat yang terakhir menjadi kesimpulan pekabaran Tuhan. Di ayat yang ke-12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Semalam Bapak Vina sudah ingatkan bahwa orang-orang yang menerima tanda binatang dan juga menyembah patung itu, mereka akan disiksa dan mereka akan mengalami rasa nyeri yang sangat sekali, rasa nyeri yang paling dahsyat, karena mereka akan dilebur oleh api dan belerang. Dan yang menjadi satu kekuatan kepada kita pada saat ini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang yang hidup, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Allah. Saudaraku, setiakah kita sampai akhir hidup kita kepada Tuhan kita? Akan tetap teguhkah iman percaya kita? Sekalipun nanti mungkin dunia akan menawarkan hal-hal yang mungkin akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita setia, kalau kita percaya, dan ketika Yesus datang di kali kedua, biarlah kita akan ditemukan tetap menjadi umat-umat Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, inilah yang menjadi inti dari minggu sembahyang akhir tahun kita, pekabaran 3 malaikat. Dan pada saat ini saya juga senang karena saya akan mencoba juga untuk melihat bahwa jemaat ini saat ini sedang merayakan satu hari yang khusus, mengingat dan mengenang jasa seorang ibu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus, saya berikan judul firman Tuhan untuk nasihat renungan kepada kita semua kaum ibu dengan judul kemuliaan seorang ibu. Kata mulia biasanya itu adalah sebuah jabatan atau sebuah pangkat atau martabat, sehingga dikatakan ada jabatan yang tertinggi, yang termulia, yang terhormat dan agung. Sehingga saya mau menempatkan bahwa kita adalah kaum ibu yang juga adalah termulia. Saudaraku, mari kita lihat bahwa tanggal 22 Desember ini secara nasional diingatkan untuk mengingat akan jasa seorang ibu, untuk mengingat
karena suami kita, anak-anak kita, cucu kita, bahkan gereja memberikan perhatian kepada semua kaum. Terima kasih kepada gereja, para tua jemaat majelis yang telah mempersiapkan ada satu tanda kasih yang kami boleh dapatkan. Saya tadi sampaikan kepada ibu-ibu beberapa yang sudah lanjut usia, saya bilang jangan lihat ya isinya, mungkin harganya tidak seberapa, tapi lihatlah bagaimana gereja juga telah memikirkan pengorbanan, kasih sayang, perhatian yang sudah ibu-ibu tunjukkan bagi semua keluarga-keluarga yang ada di rumah ini. Saya senang dengan istilah Bapak yang hari tadi katakan, keluarga yang kuat maka gereja akan kuat, maka gereja akan kuat. Keluarga yang kuat akan dikemas oleh siapa? Oleh kehadiran seorang ibu. Memandang seorang ibu berarti memandang seorang wanita. Dan apa maksud Tuhan kepada wanita? Kita mau lihat sebentar, saya akan menyampaikan bahwa wanita itu mempunyai apa? Wanita yang diciptakan Tuhan berbeda dari laki-laki. Wanita itu mempunyai kulit yang lebih halus dari para pria. Bahkan sendi-sendi tulang kita lebih lemah daripada pria. Bentuk lekukan tubuh wanita juga itu tidak sama, berbeda daripada pria. Perkataan seorang wanita itu juga lebih halus dari seorang pria. Bahkan sikap dan tutur katanya harus lebih lemah lembut daripada seorang pria. Para wanita ingat ini, bahwa kalau kita tidak mempunyai kriteria seperti ini, harus dipertanyakan. Tuhan menciptakan wanita dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Ada maksud dan tujuan tertentu yang diciptakan Tuhan ketika Tuhan menciptakan seorang wanita. Sehingga sering sekali katanya apa? Sehingga sering sekali ya wajar saja seorang wanita dia lebih suka merawat dirinya. Bahkan dikatakan seorang wanita perasaannya lebih halus ketika mungkin suami marah, ketika mungkin ada suara yang mulai tinggi, dia lebih apa? Hatinya lebih sensitif. Dia suka bawa itu jadi menangis. Dan seorang wanita ingat bahasanya atau tutur katanya harus lemah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus, mari kita lihat 3 tahapan seorang wanita. Wanita sebagai seorang gadis. Yang pertama adalah wanita seorang gadis. Artinya apa? Ini adalah saat wanita masih bersekolah, saat seorang wanita belum mempunyai ikatan, saat seorang wanita masih diasuh oleh orang tuanya. Sehingga kami orang tua yang masih memiliki anak-anak gadis, ini harus perlu diperhatikan. Bagaimana kita harus memberikan didikan yang baik kepada mereka. Bagaimana kita harus memberikan teladan, ajaran yang baik, sehingga pada masa gadisnya mereka itu seperti katanya, seperti bunga, sekutu bunga yang lagi mekar. Ada banyak pria-pria yang mulai melirik-melirik, ya, tapi biarlah kita boleh mempersiapkan anak-anak gadis kita dalam cara yang baik. Lalu tahapan yang kedua, wanita sebagai seorang istri. Saudaraku, ini ikatannya sudah berbeda. Kalau dikatakan seorang istri, berarti dia sudah punya apa? Dia sudah punya suami. Seorang istri Tuhan inginkan untuk menjadi seorang istri yang bijaksana. Seorang istri, dia sudah mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, tapi dia harus pikirkan siapa? Oh, ada seorang suaminya. Seorang istri yang menjadi penolong bagi suami. Dia harus bisa, katanya apa? Dia harus bisa menjadikan dirinya sebagai penolong yang akan membuat menjadikan suaminya ini akan merasa terberkati ketika dia memilih seorang pendamping. Lalu tahap yang ketiga adalah wanita sebagai seorang ibu. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, wanita sebagai seorang ibu ini adalah tahapan tingkat yang paling. Ketika dia seorang ibu, dia sudah mempunyai tanggung jawab tidak hanya kepada suami, tapi kepada siapa? Tapi kepada anak-anaknya. Seorang ibu dia akan bertanggung jawab untuk kepada melayani suami, melayani anak-anaknya. Dan mari kita lihat bagaimana seorang peran ibu bagi anak itu sangat penting. Tidak hanya sebagai
tidak ada seorang ibu yang tidak mengasihi anaknya. Dan tentu dengan rasa sayang dia punya, dengan rasa kasih yang dia punya, maka katanya apa? Maka ibu adalah seorang yang boleh dikatakan mendapatkan predikat terpuji. Tidak ada yang lebih mulia daripada pekerjaan seorang ibu. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada pekerjaan seorang ibu rumah tangga. Sebagaimana kita ketahui kemuliaan pelayan terletak beberapa besarnya pengorbanan, dan seorang ibu menuntut banyak pengorbanan. Begitu banyak yang harus dia kerjakan, namun hampir semuanya bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan suami dan anak-anak. Begitu besar pengorbanan tanpa pamrih. Sebaliknya, walaupun dia sudah berkorban, tapi pasti tentu banyak usaha, tentu tidak jarang kritik kemarahan yang diterima. Saudaraku, mari kita lihat dan introspeksi dalam diri kita sendiri, dalam rumah tangga kita sendiri. Ada banyak hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh seorang ibu. Tapi bisa saja hal-hal yang baik, pengorbanannya tanpa pamrih itu, bisa katanya apa? Bisa saja tidak jarang kita juga mendapatkan apa? Kita juga mendapatkan kritik kemarahan dari suami. Ibu yang rela berkorban adalah ibu yang mengasihi Tuhan. Saya mau kita sebentar hanya mengingat kembali di dalam kitab 1 Raja-Raja. Bapak Ibu, ini adalah cerita tentang bagaimana ada dua orang ibu yang datang menghadap Raja Salomo. 1 Raja-Raja 3 menuliskan bahwa ada dua orang ibu yang datang kepada Raja Salomo. Lalu kedua orang ibu ini apa? Mereka mengatakan bahwa ini adalah anakku, ini adalah anakku. Oh tidak, anak dia yang mati, anakku yang mati. Saudaraku, pada saat itu cerita ini dikatakan apa? Seorang ibu yang mengasihi Tuhan, dia akan terlihat bagaimana dia mengasihi anaknya. Seorang ibu yang mengasihi Tuhan, dia akan mengenal anaknya. Di dalam kisah ini, ibu yang mengenal anaknya itu, dia katakan apa? Ketika dia terbangun dari tidurnya, dilihatnya apa? Dilihatnya seorang bayi yang di sampingnya itu apa? Sudah mati. Lalu dia lihat, oh ini bukan anakku. Dia mengenal anaknya. Seorang ibu yang mengasihi Tuhan, dia akan mengenal anaknya. Lalu yang kedua, dia akan mengenali perasaan anaknya. Lalu dia tidak hanya mengenal anaknya, tidak hanya mengenal bagaimana perasaan anaknya, tapi dia peduli dan rela berkorban untuk apapun hal yang terbaik bagi anaknya. Ibu ini ketika dihadapkan, ketika dia bersama dengan ibu yang seseorang mengatakan, itu anakku. Saudaraku, di ayat yang ke-26, kalau kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 26, maka kata perempuan itu yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbulah belas kasihan terhadap anaknya. Lalu dia katakan, ya Tuhan, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali bunuh. Artinya apa? Dia mau rela berkorban. Sekalipun dia tidak memiliki dia, tapi biarlah nyawanya tetap apa? Nyawanya tetap diperhitungkan, biarlah dia tetap hidup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, betapa pedih rasa hati ibu ini ketika dia berkata, berikanlah kepadanya bayi. Betapa hati yang hancur, hati yang luka, tapi dia rela melakukannya karena dia mengasihi anak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, ini adalah anekdot, ada cerita, mungkin semua kita sering dengar. Bagaimana seorang ibu karena dia rela berkorban kepada anaknya, dia mencoba menutupi segala yang diinginkan di dalam hati. Ini cerita ketika katanya apa? Ketika sering sekali, ketika kita bersama dengan seorang anak kita, lalu
berkeluarga semua, sudah mapan, punya uang, sudah punya keluarga sendiri. Anak-anak ini mulai mencoba apa? Mulai mencoba untuk mengirimkan sedikit. Mak, iya mak, kirim sedikit uang ya untuk beli susu mama ya. Tapi sering sekali kita ditipu apa? Orang-orang tua, ibu-ibu yang sudah lanjut usia, dia katakan apa? Nak, jangan susah-susah, ibu juga punya uang. Dia tidak mau. Dia tidak mau untuk menerima karena dia tahu bahwa anaknya juga membutuhkan untuk keluarga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, sering sekali di dalam kehidupan kita akan merasakan hal seperti ini. Ketika mulai kita memberikan sedikit kepada orang tua kita, sering sekali orang tua kita mengatakan apa? Nggak perlu aku, ada dia. Oke lah, sudah pemberian. Atau mungkin kembali apa? Atau mungkin uang itu dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada cucu. Itu adalah satu bukti bahwa ibu ini rela berkorban. Dia mengasihi Tuhan, maka dia juga rela berkorban dan mengasihi keluarganya. Bapak Ibu, mari seorang ibu tanamkan hal yang baik kepada anak-anak. Tanamkan kepada mereka hal-hal yang mendidik mereka, sehingga ketika mereka nanti besar, mereka juga akan memberikan nasihat kepada generasi. Tabiat seorang ibu akan mempengaruhi kepada tumbuh kembang seorang anak. Semakin banyak waktu yang diberikan kepada anak, akan semakin banyak peluang untuk mempengaruhi pola pikirnya. Tapi kalau kita menjadi seorang ibu yang hanya sibuk untuk urusan kita, hanya sibuk kepada pekerjaan kita, hanya sibuk kepada kepentingan kita, maka kita tidak akan mendapatkan pertumbuhan yang baik kepada anak-anak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus, sebagai penutup firman Tuhan pada saat ini, ada sebuah ilustrasi tentang seorang anak yang dia tuliskan kepada ibunya. Dia tuliskan kepada ibunya di dalam secari kertas. Dia buat kepada ibunya ongkos upah membantu ibu untuk pergi ke warung, dibayar 20 perak. Karena aku sudah menjaga adik, maka harus diupah 20.000. Untuk membuang sampah 5.000. Aku sudah disuruh membereskan tempat tidur, harus bayar 10.000. Aku disuruh siram bunga, kasih uang harus 15.000. Menyapu halaman, kasih 15.000. Dan juga semuanya 85.000. Dia kasih secari kertas ini kepada ibu. Lalu ketika ibunya ingin melihat, ibunya hanya tersenyum saja. Bapak Ibu, ketika dibaca ibunya, ibu ini katanya apa? Dia hanya tersenyum. Dan katanya apa? Aduh, hatinya mungkin apa? Hatinya mungkin sedikit kecil. Tapi dia tuliskan, dia balas pesan anaknya. Dalam pesan anaknya dia balaskan, anakku, ongkos untuk mengandung selama 9 bulan gratis. Ongkos menjagamu setiap malam karena kau sakit-sakitan, mungkin demam, gratis. Ongkos air mata yang menetes karenamu, biayanya semua gratis. Ongkos khawatir karena selalu memikirkan keadaanmu, gratis. Ongkos menyediakan makan, minum, beli baju baru, pakaian, segala keperluanmu, gratis. Ongkos mencuci pakaian, gelas, piring, keperluanmu, gratis. Dan jumlah keseluruhan nilai kasih gratis. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, ketika anak ini baca surat ini, hatinya tertegun dan mulai menyadari bahwa sesungguhnya ibunya lebih banyak apa? Seorang ibu lebih banyak berkorban kepada anak-anaknya. Kenapa kita sebagai seorang anak juga harus menghormati orang tua kita? Sebagai orang tua, dan semua kita ada di sini adalah orang tua, dan juga adalah juga memiliki keturunan, memiliki anak, sehingga dikatakan kenapa kita harus menghormati orang tua kita. Firman Tuhan jawab di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ini sebagai ayat penutup firman Tuhan pada saat ini. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dan janji
janji Tuhan kepada kita semua. Ketika kita menghormati orang tua kita, maka kita akan mendapatkan umur yang panjang dan kita akan berbahagia. Saudaraku, biarlah kiranya firman Tuhan pada saat ini akan kembali mengingatkan kita. Kalau mungkin selama ini kita melupakan segala kebaikan orang tua kita, melupakan bahwa kita memiliki seorang ibu, hari ini kita kembali diingatkan. Mari cintai orang tua, cintai ibu kita secara khusus. Kenapa segala kebaikannya, kenapa segala kebaikan dan pengorbanannya yang telah membesarkan kita dan mendidik kita hingga sampai kita juga berkeluarga dan memiliki seorang anak. Tuhan kiranya memberkati semua orang tua kami, para kaum ibu yang ada di jemaat Tuhan yang ada di Jordan.